Untraceable adalah sebuah film thriller yang mengisahkan tentang pencarian yang dilakukan FBI untuk menangkap seorang kriminal berjiwa psikopat. Dendam karena kematian ayahnya menjadi pemicu tindakan kriminal, sadis dan gak berkemanusiaan yang ditunjukkan untuk melampiaskan balas dendamnya. Buat kalian yang udah tahu Dark Web, mungkin gak akan asing dengan jalan ceritanya guys. Masing-masing korban yang ada di film ini dibunuh dengan cara menyeramkan. Pokoknya ada aja ide kriminal yang dimiliki oleh si pelaku yang membuat penontonnya keheranan, geleng-geleng kepala gak bisa nebak hal sadis apa yang akan dilakukan kepada si korbannya. Baiklah guys, seperti biasanya dengarkan baik-baik ceritanya, pasang headsetnya, jauhi keramaian, dan ini dia cerita Untraceable. Di awal film diperlihatkan rekaman seekor kucing. Kucing ini ternyata direkam terus disiksa dengan cara disorot lampu terang sampai kucing ini kepanasan. Gila kan guys? Belum berakhir sampai di situ kegilaannya. Ternyata penyiksaan tadi direkam untuk ditayangkan live di sebuah website. Kita pindah ke sisi lain, yaitu ke kantor FBI tempat bekerja Jennifer Mars. Dia ini bertugas menangani kasus yang berkaitan dengan kejahatan cyber. Dibantu temannya Griffin, saat ini ia sedang melacak salah satu penipuan online yang berkedok situs porno. Dengan berbagai kemampuannya, dia pun di sini mampu menjebak kembali si penipu dan menemukan alamat IP aslinya, dan tidak perlu lama si penipu pun akhirnya diketahui identitas beserta alamat lengkapnya. Setelah selesai menangani kasus tadi, Jennifer pun mulai lagi penyelidikan selanjutnya yang mengarahkannya ke situs livestream killwithme.com. Di situs itu ditampilkan seekor kucing yang lagi minum susu. Griffin yang ikut melihat berkata kalau situs itu biasa dan hanya buang-buang waktu karena tidak ada yang mencurigakan. Tetapi walaupun begitu, Jennifer ini tetap lanjutkan menonton video si kucing itu karena menurut dia ada sesuatu yang aneh, seakan si pembuat video itu mau nunjukin sesuatu ke penontonnya. Keesokan harinya, Jennifer pun pulang ke rumahnya dan menyempatkan waktu luangnya untuk menemani anak perempuannya Annie yang berangkat sekolah. Jennifer ini merupakan single parent yang harus bekerja dan juga mengurus anak perempuan satu-satunya, dan jika sedang kerepotan di kantornya, terkadang ibunya datang ke rumahnya untuk mengurus Annie. Setelah selesai mengantarkan anaknya, Jennifer yang saat itu akan beristirahat mulai teringat kembali dengan situs tadi malam. Di sini dengan komputer yang ada di rumahnya, ia pun langsung mengunjungi situs tersebut. Jennifer melihat kalau kucing yang tadi malam masih hidup saat ini telah terbujur kaku mati karena kepanasan. Dan yang disayangkan, banyak penonton yang menyaksikan hal itu dan komen-komennya seolah mereka menyukai dan menikmati tontonan sadis itu. Sore harinya, seperti biasa, Jen pun kembali ke kantor. Atasannya yang penasaran dengan situs itu langsung bertanya kepada Jennifer tentang penyelidikannya. Di sini Jen bilang kalau kemungkinan besar situs itu adalah situs lokal yang ingin mencari perhatian. Griffin pun menambahkan kalau kucing tersebut bernama Lulu yang telah dicuri beberapa hari yang lalu saat diajak bermain oleh majikannya. Atasan mereka pun langsung menyarankan untuk memblok situs tersebut dan melacak IP-nya. Jennifer malam kemarin telah mencoba melacak dan memblok situs tersebut, tapi pintarnya situs itu otomatis merubah alamat IP-nya sendiri setelah ia blok. Dan semua alamat IP yang dilacak itu mengarah ke server-server yang telah dibajak. Rupanya si pelaku memang cukup pintar dalam mengakali hal ini dan membuat tim Jennifer ini sedikit kewalahan untuk mengantisipasinya. Seminggu berlalu dan tiba-tiba suatu hari Jennifer dikagetkan dengan telepon dari temannya yang mengatakan kalau situs killwithme.com telah online dengan korban baru. Setelah ia cek melalui komputer di rumahnya, ternyata saat ini yang menjadi korban bukan hewan lagi, melainkan seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Setelah sampai ke kantor, ia pun kemudian menunjukkan situs tersebut kepada atasannya sekaligus menjelaskan kalau korban bernama Herbert yang 2 hari lalu hilang diculik seseorang. Dan saat ini keadaan mulutnya tersumpah, dadanya disayat pisau membentuk tulisan Kill With Me. Dan di tangannya terdapat jarum dengan obat dosis tinggi yang bisa membuat mengeluarkan banyak darah. Yang lebih sadisnya adalah semakin banyak pengunjung yang datang, maka semakin banyak juga dosis yang akan disuntikan ke tubuh Herbert, yang berarti semakin banyak darah yang akan keluar dan membuatnya kehabisan darah. Selama ditayangkan, Herbert cuma bisa berteriak kesakitan. Jen dan timnya yang ikut menonton live itu nggak bisa bertindak apa-apa. Mereka nggak bisa lacak IP address dan juga nggak ada clue lain yang bisa mereka dapatkan selain lokasi basement yang dipakai si pelaku. Keesokan harinya, Jen pun dikenalkan dengan detektif Box yang akan menyelidiki kasus ini di lapangan. Dan di sini atasannya meminta mereka untuk bekerja sama. Box mengatakan kalau Herbert adalah orang yang baik dan juga tidak punya masalah dengan orang lain. Dia menganggap kalau si pelaku ini mengambil korban secara random. Belum selesai mereka berbagi informasi, tiba-tiba Griffin di ruangan sebelah terlihat sedih. Karena ternyata pengunjung situs itu meningkat cukup drastis sampai 6 juta penonton dan hal itu membuat Herbert banyak kehabisan darah dan meninggal di sana.
Hari pun berlalu dan keesokan harinya FBI dikagetkan dengan laporan seorang pria yang menemukan jasad Herbert. Pria ini kaget bukan main, jasad Herbert yang berlumuran darah dibungkus dengan kresek hitam dan diletakkan di mobil bagasi miliknya. Setelah diselidiki, Box yakin kalau si korban ini tidak ada kaitannya dengan pria itu dan menganggap ini sebuah kebetulan. Selama menangani kasus ini, Box pun punya beberapa nama yang dicurigai, salah satunya adalah Elmer. Box dan timnya pun datang ke rumah Elmer untuk melakukan penyelidikan. Di sini, Box pun masuk ke rumahnya dan pergi ke basement. Entah apa masalahnya, Elmer terlihat gugup saat Box menanyakan beberapa pertanyaan tentang banyaknya koleksi film miliknya. Namun setelah Jennifer menyelidiki Elmer lebih dalam, ia pun menyatakan kalau Elmer ini nggak berkaitan dengan kasus ini. Karena menurut Jennifer, saat situs Kill With Me online, Elmer justru banyak menghabiskan waktunya dengan chat bersama wanita-wanita online. Hal itu juga sama terjadi saat Herbert diculik. Beberapa hari kemudian, di sisi lain nampak seorang host berita bernama Dave yang datang ke rumah seseorang untuk mengambil kacamata milik James Riley yang tahun lalu meninggal bunuh diri. Awalnya tampak biasa saja, namun setelah pria ini menyuruh Dave pergi ke basement, tiba-tiba saja dari belakang ia langsung disetrum sampai pingsan. Lagi-lagi kejahatan terhadap Dave direkam secara live stream. Sementara di sisi lain, Jen, Griffin, dan juga Box lagi merayakan ulang tahun Annie, anaknya Jennifer. Pas lagi asik-asiknya merayakan ulang tahun, tiba-tiba mereka disuruh atasannya untuk segera ke kantor. Sesampainya di sana, ternyata situs itu kembali online dan memperlihatkan Dave dengan keadaan kaki dan tangannya di semen. Sekaligus dikelilingi banyak lampu yang jika semakin banyak penonton, lampu tersebut akan semakin terang dan semakin panas. Dan karena situs ini sering diberitakan, kali ini jumlah penonton lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan video sebelumnya. Sampai-sampai saking panasnya, penutup mulut Dave sampai putus. Box yang memperhatikan menyadari kalau Dave saat itu berkata 808 Newberry. Namun karena nggak tahan menahan panasnya cahaya lampu, tidak lama Dave pun meninggal dengan kondisi terbakar, kulitnya gosong dan mengelupas. Di sisi lain, pasukan FBI langsung menyerbu alamat Jalan Newberry demi menyelamatkan Dave dan juga menangkap si pelaku. Tapi sayang sekali, pas sampai sana ternyata rumah itu bukan rumah asli si pelaku dan polisi pun tidak menemukan mayat Dave di sana. Namun yang tidak mereka sadari, ternyata si pelaku berada tidak jauh dari rumah itu karena saat penggeledahan si pelaku ini berani ikut di kerumunan warga dan memperhatikan para polisi. Pada suatu pagi, Annie nggak sengaja lihat komputer ibunya yang sedang menampilkan live rumahnya. Annie yang penasaran langsung turun dan mencari keberadaan kamera itu. Jen yang saat itu baru beres mandi langsung turun juga untuk mencarinya. Annie! Untungnya tidak terjadi apa-apa sama Annie dan Jennifer pun langsung pergi ke arah kamera yang disimpan di mobil depan rumahnya. Ternyata mobil itu milik Dave dan di bagasi belakangnya ditemukan mayatnya yang sudah hangus dan bau busuk. Sementara di sisi lain, si pelaku terlihat santai dan menikmati teror yang dilakukannya terhadap Jennifer. Sementara Jennifer sendiri baru menyadari kalau komputer rumahnya telah dihack dari virus yang berasal dari game yang anaknya download beberapa hari lalu. Setelah teror itu, demi keselamatan mereka, akhirnya Annie dan ibunya Jen diungsikan ke sebuah hotel. Di lain tempat, Griffin yang baru aja punya teman kencan bernama Melanie janjian untuk ketemuan. Namun sayang sekali, ternyata telepon yang Griffin terima itu bukan Melanie yang asli, melainkan si pelaku yang nyamar pakai suara Melanie. Tidak lama setelah itu, ketika Jennifer membicarakan kasus ini bersama atasannya, tiba-tiba situs itu kembali online dan betapa terkejutnya saat itu yang menjadi korban adalah teman mereka yaitu Griffin. Di sini Griffin disiksa dengan cara dimasukkan ke sebuah kotak kaca berisi larutan asam sulfat. Dengan tangan dan mulut diikat, dadanya dipasangin lencana FBI yang seakan-akan itu sebuah tantangan bagi para polisi di sana. Gak main-main, saat streaming Griffin ini meningkat lebih cepat dari sebelumnya sehingga kulit Griffin pun perlahan mengelupas dan mengeluarkan darah. Selama merasakan perihnya ini, Griffin berusaha ngasih kode Morse dengan kedipan mata. Salah satu pekerja di sana berusaha menerjemahkannya dan hasilnya muncullah kata "our suicide", dan setelah itu Griffin pun meninggal. Mereka pun terlihat sedih karena harus menyaksikan teman kerjanya meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Ditambah mereka tidak bisa melakukan apapun, cuma bisa duduk terdiam melihat temannya sekarat merasakan perih. Paginya, Jen pun berinisiatif membuka laptop milik Griffin dan mencari file dengan nama Our Suicide. Dan muncullah file video Rush Hour Suicide Kilburn yang isinya tentang video bunuh diri seorang profesor di jembatan Broadway. Box juga mengatakan kalau dirinya pernah ke jembatan itu untuk berbicara dengan si pemilik kucing pertama. Dari sini, Jen pun mulai menemukan titik terang tentang kasus ini. Dia yang awalnya mengira kalau si pelaku memilih korban secara random ternyata salah. Karena ternyata orang pertama yang mempromosikan situs Kill With Me adalah Kilburn, seorang mahasiswa yang meninggal bulan lalu. Nggak mungkin kan kalau yang meninggal itu bisa mengakses internet. Karena sebenarnya si pelaku inilah yang menggunakan akun Kilburn untuk menyebarkan situs ini sekaligus sebagai tameng agar identitas aslinya tidak diketahui.
Jen juga mulai menjelaskan kepada rekan-rekan kerjanya kalau si pelaku ini adalah Owen Riley, anak dari James Riley. James Riley ini adalah seorang profesor yang 16 bulan lalu bunuh diri di jembatan Broadway karena depresi. Momen bunuh diri James ini direkam dan disiarkan langsung oleh TV Channel 12 melalui siaran udara menggunakan helikopter. Owen gak asal pilih korbannya, Herbert dibunuh karena dialah pilot heli yang digunakan untuk menyiarkan berita bunuh diri ayahnya. Sedangkan Dave, dia adalah host dari Channel 12 di mana berita ayahnya disiarkan. Semua kejahatan yang Owen lakukan adalah sebagai tindakan balas dendam atas kepergian ayahnya. Tim FBI pun langsung bergegas ke rumah Owen, namun lagi-lagi mereka kalah cepat. Tidak ada Owen di rumahnya, tapi mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mayat Griffin masih ada dengan posisi badan yang masih terendam. Di malam harinya, Jen pun terlihat berkendara dan tiba-tiba saja mobil Jen hilang kendali, wipernya mati, radionya mati, dan seluruh peralatan elektronik di sana mati. Setelah mobil berhenti, tiba-tiba radio kepolisian miliknya telah dihack sama Owen. Di sini dia bilang kalau disinilah tempat ayahnya mati dan menjadi berita saat itu. Di akhir pembicaraannya, dia pun mengatakan kalau dirinya akan balas dendam terhadap Jen. Di tengah hujan deras, Jen pun langsung memecahkan kaca mobil dan menelepon Box lewat telepon umum untuk menyampaikan kabar dirinya yang terjebak di jembatan Broadway. Namun Box rupanya terlambat karena saat ia sampai, Jen pun sudah menghilang dan tidak ada di sana. Ternyata guys, di tempat lain Jen pun terlihat terikat dan diseret ke sebuah ruangan. Di sini Jen pun digantung terbalik dan seperti biasa disiarkan secara langsung di situs Kill With Me. Mengetahui kalau situs ini udah bisa diakses, semua orang yang ada di kantor FBI pun kaget dan gak nyangka kalau Jen adalah orang yang ada di video itu. Untuk kali ini, semakin banyak penonton, tali ikatan Jen akan semakin turun, sedangkan di bawah sudah siap mesin penggiling rumput dengan kecepatan tinggi. Box yang melihat video itu tersadar kalau ruangan itu adalah ruangan di rumah Jen dan ia pun langsung bergegas pergi. Kali ini, live stream Jen mendapat penonton berkali-kali lipat dibandingkan video sebelumnya. Sambil megang kamera, Owen pun tertawa bangga karena banyak orang yang tertarik melihat Jen tersiksa. Perlahan-lahan, kepala Jen pun semakin mendekati alat giling yang ada di bawahnya. Jen pun berusaha mencari cara dengan bergelantungan mencoba meraih tiang yang ada di dekatnya. Owen pun di sini tidak sadar dan fokus ke kamera sampai Jen pun meraih tuas membuka selang gas dan membuat Owen terpental. Jen pun lanjut memutar tuas mesin yang mengikatnya dan berusaha langsung menyerang Owen. Owen pun berusaha tetap melawan, namun dengan cepat Jen pun meraih pistolnya yang tergeletak dan langsung melepaskan beberapa tembakan ke arahnya. Setelah berhasil membunuh Owen, Jen pun menunjukkan rencana FBI ke arah kamera, menunjukkan bahwa dia adalah anggota FBI yang berhasil membunuh si penjahat sadis. Film pun berakhir dan situs itu pun bisa ditutup. Dari cerita ini, kita bisa simpulkan bahwa balas dendam bukanlah cara untuk menyelesaikan setiap sakit hati yang kita rasakan akibat perlakuan orang lain. Berusaha menerima dan ikhlas akan lebih baik dan membuat kita menjadi semakin bijak. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.